Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana. Faqalallahu fi suratul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu syuhada'a bil qista wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qulta li sahibika ansij wal imamu yakhtubu faqad lagaj wa malagopala jum'atala anshitu wa la tatakallamu 'indal khutbah jami'a rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita tingkatkan manifestasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan secara seksama, dengan hati yang nurani, yang ikhlas, tidak hati nurani yang pada hati. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempo hari kita diperdengarkan dengan berita yang sangat menyakitkan, yaitu ada sebuah kejadian hari Senin tanggal 21 jam 1:30, yaitu goncangan gempa tektonik di daerah Cianjur, Cipanas dan lain sebagainya. Dan juga waktu Jumat yang lalu kita sebagai guru, yaitu bisa dikatakan hari guru. Semoga kita sebagai guru, gurunya para siswa-siswi dan juga gurunya para manusia yang ada di muka bumi ini. Mari kita perhatikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kunu lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian orang yang adil, karena sesungguhnya adil itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kalimat pertanyaan kepada kita atau kalimat larangan kepada kita, yaitu wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kata Allah dikatakan, dan janganlah sekali-kali kalian berlaku tidak adil atas manusia, karena sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan kepada ketakwaan. Yang mana sigot taklik para ulama, apa sih takwa sebenarnya? Imtisalul awamili wajtinabul nawahihi, mengerjakan apa-apa yang diperintahnya, tentu saja menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Kejadian di Cianjur itu hanya salah satu contoh. Bisa dikatakan itu kiamahnya baru kiamah sugro, bukan kubro. Kiamat sugro sudah begitu paniknya manusia, sudah begitu nangisnya manusia, paniknya kelihatan. Ada yang di air berangkat lari-larian, kemudian ada yang di kamar pulang bolak-balik, kemudian ada yang lagi sekolah, kemudian banyak guru-gurunya yang meninggal dunia. Semoga menjadi pejuang agama Islam yang meninggal dunia dan juga diampuni segala dosa perdosanya. Oleh karena itu, kalau melihat dari hadis, di antaranya gempa tektonik itu hukumnya syahid bagi orang umat Islam. Hanya yang namanya musibah itu ada beberapa kriteria atau beberapa golongan.
Ada kepada orang yang beriman dikatakan tazkirah, artinya peringatan. Kemudian kepada orang kafir itu azab. Nah, ini kemudian ada lagi bagi orang munafik teguran dari Allah. Bagi umat Islam atau bagi orang mukmin anu sok sarolat itu baru tazkirah. Kita pun juga akan meninggal dunia, hanya mungkin dengan cara yang bagaimana kita tidak tahu. Oleh karena itu makanya kita harus prepare, siap-siap dari sekarang. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu, berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya keadilan itu mendekati kepada ketakwaan. Kita kan sebagai guru sekarang dianjurkan untuk mengajar Pancasila. Apa sih Pancasila itu? What is the five principles? Apa sih Pancasila itu? Yang dimaksud dengan Pancasila itu adalah of the philosophy of our country and nation. Artinya yang namanya Pancasila itu adalah sebagai pedoman negara, sebagai falsafah negara, sebagai undang-undang negara. Coba kita perhatikan, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertama kita ucapkan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sila pertama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permasyarakat perwakilan. Mana DPR, MPR. Kalau misalnya kita ada kesulitan, datang ke DPR. Kemudian kita misalnya dari daerah datang ke MPR. Untuk apa? Mengadu kesulitan kita. Boleh? Boleh. Jangankan kepada manusia, kepada Allah pun juga boleh, komo ke manusia. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini belum bisa, baru dikatakan, baru di dalam ucapan, belum menyeluruh kepada orang-orang grassroots, kepada kerang yang di bawah. Bagaimana keadilan sosial supaya menyeluruh kepada seluruh manusia? Yaitu keadilannya harus ditegakkan. Yang tadi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qista wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya ketakwaan mendekati kepada keadilan. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha bijaksana. Dan apa-apa yang kita kerjakan. Barakallahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tempo hari kita telah memperingati Hari Guru. Hari Guru itu bukan hanya diperingati sebenarnya. Kita harus bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita. Terutama di sekolah, di pesantren, dimanapun. Kita sebagai guru, kita sebagai mobilisator bidang agama atau agama, haruslah kita menjadi model, menjadi contoh daripada siswa-siswi kita. Kemudian kadangkala yang namanya memerintah gampang, tetapi memberi contoh sulit. Kemudian bagaimana sebenarnya kita menjadi model sebagai anak-anak didik kita? Ya kita harus abdolu fi sholawatiha. Abdolu artinya itu ibadah binafsik. Awali dengan kita sendiri. Kalau kita mau menyuruh kepada siswa-siswi kita menyuruh duha, kita harus terlebih dahulu sudah sholat duha. Kemudian kalau kita mendidik kepada anak harus banyak literasi, numerasi, berarti kita pun juga harus banyak baca jadi guru.
Kalau tidak bisa membaca, di dalam Mahfudat dikatakan menurut Imam Syafi'i, antupakir biroksi ghairika, membaca dengan pengetahuan orang lain. Banyak orang jadi pejabat, banyak orang menjadi kiai hasil baca. Makanya yang pertama yang Allah turunkan Al-Quran yaitu surat Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kebesarannya, keabsahannya Allah. Hanya kita jangan sampai mencari-cari zatnya Allah. Itu tidak boleh, haram, musyrik hukumnya. Kenapa? Kalau kita mencari zatnya Allah, sampai manapun kita tidak akan ketemu. Karena zat Allah itu abstrak, tidak konkret. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Innallaha wa malaikatahu